Di sini aku mau buat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah disabilitas majemuk dengan dosen pengampu Ibu Sugihartatik SPD MPD. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang disabilitas intelektual, dan sebelum kita masuk ke pembahasan itu, alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lohita Nora Karmelisa dengan NIM 241F10046 dengan prodi S1 Pendidikan Luar Biasa. Mungkin kita bisa langsung ke pembahasannya. Jadi disabilitas intelektual itu adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, belajar, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki disabilitas intelektual ini memiliki keterbatasan dalam dua area utama. Yang pertama yaitu fungsi intelektual atau kemampuan kognitif dan juga berpikir, dan juga keterampilan adaptif, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi, merawat diri, dan juga berinteraksi sosial. Nah, kondisi seperti ini biasanya itu terdiagnosis sebelum mereka berusia 18 tahun. Nah, yang pertama itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, tadi sudah disebutkan kan bahwa secara umum disabilitas intelektual itu didefinisikan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah keterbatasan dalam fungsi intelektual. Hal ini merujuk pada kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan dan juga belajar informasi baru. Orang atau anak-anak dengan hambatan intelektual ini cenderung memiliki IQ di bawah rata-rata, yaitu kurang dari 70 sampai 75. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam keterampilan adaptif, yang mana keterampilan ini itu melibatkan kemampuan untuk mengelola kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan untuk berkomunikasi, menjaga kebersihan pribadinya, terus juga melakukan tugas pekerjaan walaupun itu sederhana, tapi tidak semua disabilitas intelektual itu bisa melakukan. Terus juga melakukan interaksi dengan orang lain, dan juga bagaimana mereka itu mengatur diri mereka sendiri. Hal ini itu mengacu pada tingkat kemandirian dari anak-anak disabilitas intelektual, dan juga kemampuan untuk menanggapi tuntutan sosial serta apa yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu ada beberapa karakteristik kriteria diagnostik menurut DSM-5 atau ICD-10. Menurut DSM-5 itu atau Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder edisi yang kelima, yang digunakan oleh para profesional di kesehatan atau di medis itu, serta ICD-10 International Classification of Disease edisi 10 yang digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Disabilitas intelektual itu ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu skor IQ mereka itu pasti di bawah 70 sampai 75, yang mengindikasikan bahwa keterbatasan kognitif mereka itu yang signifikan. Yang kedua, kesulitan dalam keterampilan adaptif. Ini juga menyangkut beberapa aspek seperti berkomunikasi, interaksi sosial, kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari seperti mereka merawat diri mereka sendiri,
terus ketika mereka bekerja, dan juga mereka apakah mereka mampu untuk mengelola keuangan. Terus juga yang ketiga yaitu tanda-tanda harus muncul sebelum di usia mereka itu 18 tahun. Karena disabilitas intelektual itu adalah kondisi perkembangan yang dimulai pada masa kanak-kanak. Jadi sebelum dia berusia 18 tahun, sebisa mungkin sebelum masa itu mereka harus tahu bahwa mereka ada keterbatasan di intelektual mereka. Jadi mereka bisa mewaspadai sebelum mereka berusia 18 tahun, dan itu mereka juga bisa dicegah atau melakukan terapi-terapi dengan para profesional. Terus juga ada ada beberapa tingkat keparahan yang dimiliki oleh disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini dapat sangat bervariasi dalam tingkat keparahannya, yang umumnya dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuan intelektual dan keterampilan adaptif. Nah, secara umum tingkat keparahan yang dimiliki oleh disabilitas intelektual itu dibagi menjadi 4 kategori. Jadi yang pertama yaitu ada tingkat keparahan yang ringan. Artinya, individu dengan disabilitas intelektual yang ringan ini sering dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung pada tingkat dasar. Mereka biasanya dapat hidup mandiri dengan sedikit bantuan dan dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi mungkin memerlukan dukungan dalam beberapa situasi sosial atau pekerjaan yang kompleks. Skor IQ di disabilitas ringan ini biasanya cakupannya hanya antara 50 sampai 70, dan ini biasanya juga disebut dengan disabilitas intelektual dengan mampu didik. Terus juga ada beberapa ciri-ciri lainnya, yaitu dari disabilitas intelektual yang ringan ini mereka itu tidak memperlihatkan kelainan yang mencolok, walau perkembangan fisiknya itu mungkin sedikit agak lambat daripada anak pada umumnya atau anak rata-rata seusianya. Terus juga ada pun beberapa indikasi tinggi dan berat badan mereka juga tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi mereka secara fisik mungkin sama dengan anak-anak yang lain. Jadi kita tidak bisa melihat dari fisiknya saja. Terus juga rentang perhatian dari disabilitas intelektual ini sangat pendek sekali, sehingga kayak mereka itu sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi mungkin bisa ada jeda istirahat ataupun ada beberapa break gitu ketika dia sedang melakukan pembelajaran atau ketika dia sedang di sekolah seperti itu. Terus dia biasanya anak disabilitas intelektual ringan ini mereka memperlihatkan rasa malu atau pendiam, namun masih bisa berubah jika banyak diikutkan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan anak-anak yang lainnya, entah itu anak pada umumnya atau orang lain juga bisa. Terus juga beberapa keterampilan yang dimiliki oleh anak disabilitas intelektual ringan ini dapat dilakukan sendiri tanpa pengawasan dalam mengurus diri seperti makan, mandi, dan juga ketika mereka sedang berpakaian. Adapun juga kategori yang kedua yaitu kategori sedang. Kategori sedang ini yaitu individu dengan disabilitas intelektual sedang mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan dalam kegiatan sehari-hari seperti perawatan pribadi dan pekerjaan yang lebih sederhana. Mereka dapat belajar keterampilan dasar seperti menulis, seperti membaca, terus juga
Tapi dalam itu mereka tidak mampu hidup sepenuhnya mandiri, jadi harus ada beberapa dukungan dari orang tua atau dari mereka yang lebih profesional. Nah, skor IQ pada kategori sedang ini antara 35 sampai 50. Dan biasanya ini mereka bisa disebut dengan mampu latih. Terus adapun disabilitas intelektual dengan kategori sedang ini bisa dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu, walaupun respon yang diberikan itu agak lama dalam pendidikan maupun pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi itu mungkin mungkin juga beberapa membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, tapi it's okay. Mungkin sebisa mungkin kita harus bisa menangani anak tersebut. Terus juga mereka bisa dilatih dengan membaca, menulis dengan secara sederhana. Terus dari ciri-cirinya yang terakhir yaitu mereka menampakkan kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan, namun kelainan fisik tersebut tidak seberat kategori yang severe dan juga profound. Nah, yang ketiga yaitu anak disabilitas intelektual dengan kategori berat. Nah, ini sangat memerlukan dukungan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas dasar seperti makan, berpakaian, komunikasi, berinteraksi dengan yang lain, mandi, dan sebagainya. Mereka mungkin memiliki keterampilan komunikasi terbatas dan kesulitan dalam memahami perintah dan juga situasi sosial yang ada di lingkungan. Nah, skor IQ yang dimiliki oleh disabilitas intelektual dengan kategori berat ini antara 20 sampai 35, dan ini sudah dikategorikan dengan berat ketika mereka sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun dalam tugas-tugas sederhana sekalipun. Terus juga mereka membutuhkan perlindungan hidup dan juga pengawasan yang sangat teliti, entah itu dari guru ataupun dari orang tua ketika mereka di rumah. Terus juga mereka memiliki gangguan bicara. Nah, lidahnya itu seringkali menjulur keluar bersamaan keluarnya dengan air liur. Terus juga kepalanya sedikit besar, lebih besar dari biasanya, dan kondisi fisik yang dimilikinya juga lemah. Terus dapat anak disabilitas intelektual dengan kategori berat ini bisa dilatih khusus apabila kondisi fisiknya memungkinkan. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu anak disabilitas intelektual dengan kategori sangat berat. Individu dengan disabilitas ini memiliki keterbatasan yang sangat signifikan dalam semua aspek kehidupan mereka. Jadi mereka sangat-sangat memerlukan perawatan 24 jam per hari dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat terbatas. Skor IQ mereka biasanya itu pasti di bawah 20. Nah, dari ciri-cirinya yaitu mereka memiliki masalah yang serius, baik itu menyangkut kondisi fisik, intelijensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Nah, umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata seperti hydrocephalus, mongolisme, terus kepala yang besar, terus mereka sering bergoyang-goyang gitu kepalanya. Tapi mereka juga mampu berjalan dan juga makan sendiri, namun memiliki kemampuan bicara dan berbahasa yang sangat rendah atau sangat terbatas. Terus juga dalam kategori ini mereka pasti membutuhkan bantuan penuh dalam pelayanan medis yang baik dan juga intensif supaya bisa merawat mereka. Selanjutnya ada beberapa yang keempat ada penyebab anak disabilitas intelektual.
Jadi disabilitas intelektual itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik genetik maupun lingkungan. Nah, beberapa penyebab yang paling umum meliputi yang pertama yaitu adalah faktor genetik. Misalnya, kondisi seperti ini seperti Down syndrome, sindrom Fragile X atau sindrom Rett yang dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif dan juga fisik. Yang kedua ada cedera atau infeksi pada masa perkembangan. Misalnya kelahiran yang prematur, infeksi otak misalnya meningitis dan atau cedera otak traumatis yang dapat memengaruhi perkembangan kognitif mereka. Yang ketiga yaitu ada paparan terhadap zat berbahaya. Nah, paparan terhadap alkohol atau obat-obatan terlarang pada masa kehamilan sang ibu, terus juga serta paparan timbal balik dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif pada anak. Terus selanjutnya yaitu ada kurang gizi atau malnutrisi pada masa bayi dan juga balita. Gizi buruk dapat menghambat perkembangan otak yang optimal. Yang terakhir yaitu ada faktor sosial dan juga lingkungan. Dari pengabaian, kekerasan, atau stres berat pada masa anak-anak juga bisa berkontribusi pada perkembangan keterbatasan kognitif dan sosial. Maka dari itu, peran dari orang tua itu sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan perkembangan dari kognitif anak ketika mereka masih anak-anak. Terus juga ada gejala dan juga tanda disabilitas intelektual. Jadi tanda-tanda dan juga gejala disabilitas intelektual itu sangat bervariasi, bergantung pada tingkat keparahan dan penyebab yang mendasari. Namun secara umum, gejala-gejala yang mungkin muncul itu meliputi yang pertama mungkin keterlambatan dalam keterampilan berbicara dan komunikasi. Anak dengan disabilitas intelektual sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan mereka berbicara, kesulitan mengungkapkan pikiran atau perasaan mereka, dan keterbatasan dalam memahami percakapan apa yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain ataupun dengan lingkungannya. Terus yang kedua yaitu mereka kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Mereka mungkin kesulitan dengan konsep matematika atau ide-ide yang tidak langsung dan konkret. Jadi mereka ketika sedang mengajar mereka atau di kelas tuh sangat mungkin untuk menggunakan sebuah alat bantu atau visualisasi atau juga dengan video pembelajaran yang mungkin bisa menarik mereka untuk fokus dan juga bisa menyerap beberapa pemahaman yang mungkin mereka bisa pahami. Terus yang ketiga ada keterbatasan dalam kemampuan sosial. Anak dengan disabilitas intelektual ini mungkin kesulitan membangun hubungan atau pertemanan di lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan orang dewasa. Terus yang keempat yaitu kesulitan dalam mengelola aktivitas mereka sehari-hari. Jadi hal-hal seperti berpakaian, makan, atau merawat kebersihan diri mungkin membutuhkan bantuan orang lain untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual. Terus juga ada beberapa penanganan dan juga dukungan yang mungkin bisa diberikan kepada anak-anak dengan disabilitas intelektual. Nah, jadi beberapa penanganan disabilitas intelektual ini melibatkan pendekatan yang komprehensif dan juga mencakup berbagai aspek kehidupan baik pendidikan, sosial maupun fisik. Nah, beberapa bentuk dukungan yang sering diperlukan meliputi yang pertama itu mungkin pendidikan yang disesuaikan. Pendidikan untuk anak-anak disabilitas intelektual itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Nah, kurikulumnya juga dapat dimodifikasi atau metode pengajaran yang lebih visual, praktis, dan juga repetitif yang dapat diterapkan. Jadi penggunaan alat bantu belajar seperti gambar atau flashcard atau perangkat teknologi yang sangat bisa membantu mereka dalam melakukan pembelajaran.
Nah, yang kedua yaitu ada terapi fisik, terapi okupasi, terapi bicara dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik, komunikasi, dan juga keterampilan sosial. Yang ketiga ada dukungan sosial. Anak-anak dengan disabilitas intelektual ini sangat memerlukan dukungan untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka dan membangun hubungan mereka yang sehat dengan orang lain. Nah, jadi kayak program keterampilan sosial ini dan pendampingan sosial itu membantu mereka berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif. Terus juga ada pendampingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dukungan dalam kehidupan sehari-hari seperti pengawasan dalam merawat diri, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan juga ketika mereka ketika mereka sedang di luar atau dimanapun, itu sangat penting banget gitu kan. Terus juga ini mungkin melibatkan beberapa asisten atau pendamping yang memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan individu. Terus juga pemberdayaan orang tua dan juga keluarga, yang mana keluarga perlu diberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan untuk membantu mereka memahami cara terbaik dalam mendukung perkembangan anak dengan disabilitas intelektual. Mereka juga memerlukan akses ke kelompok dukungan dan layanan sosial. Seperti itu. Terus juga ada peran masyarakat di sini tuh sangat penting sekali, karena dalam mendukung individu dengan disabilitas intelektual itu termasuk lingkungan yang termasuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menyediakan akses ke pekerjaan dan juga pendidikan anak disabilitas intelektual, serta menghargai hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan juga budaya. Terus juga penyuluhan dan edukasi tentang disabilitas intelektual juga penting untuk menghargai stigma dan meningkatkan pemahaman serta penerimaan terhadap individu dengan disabilitas intelektual. Jadi kesimpulannya yang kita dapat dalam video kali ini yaitu disabilitas intelektual adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir dan berfungsi secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun individu dengan disabilitas intelektual dapat menghadapi berbagai tantangan, banyak dari mereka yang dapat menjalani kehidupan yang memuaskan dengan dukungan yang tepat. Pendidikan yang disesuaikan, terapi, dukungan sosial, pemberdayaan keluarga, itu adalah komponen yang paling penting dalam membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Mungkin itu saja video dalam tugas video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga terima kasih sudah mau menonton video saya. Bye bye.